Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spora. Jumpa lagi dengan saya, Azhar. Bukan siapa-siapa, Master Abal-abal. Bahasan kali ini menarik ya, karena sebelumnya beberapa teman-teman petani jamur ada yang bertanya pada saya, gimana Mas, kok backlog saya sudah penuh miseliumnya tapi jamurnya nggak nongol-nongol, nggak keluar-keluar, nggak segera pinhead. Tuh satu. Ada lagi yang bertanya, panennya tiarap atau merosot drastis ya, berkurang, tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar, alias tidak bisa mensuplai para pelanggannya. Ya, itu paling enggak dua itu banyak yang ditanyakan pada saya melalui WA selama beberapa minggu ini, dan saya belum sempat membalas ya. Baru ini hari Minggu ini kita ada waktu agak luang, makanya saya buatkan video ini, mungkin bisa membantu ya. Sebetulnya begini ya teman-teman, itulah dilema, istilahnya dilema situasi atau keadaan kita petani jamur di Nusantara ini pada umumnya selalu dihadapkan pada situasi yang seperti ini, terutama pada saat cuaca tidak mendukung ya, atau kurang mendukung, ekstrim. Saya berulang kali mengatakan ya, menurut kesimpulan saya itu kan, saya sering kali mengatakan bahwa itulah tantangannya petani jamur di Nusantara yang kumbungnya itu 99% itu masih konvensional. Apa itu kumbung yang konvensional? Artinya kumbung kita petani jamur itu sangat bergantung pada cuaca ya, sangat amat bergantung pada cuaca. Sialnya kalau kita dihadapkan pada cuaca seperti ini, kita harus pinter-pinter untuk menyiasati ya, seperti kita tahu bahwa syarat mutlak ya, yang dibutuhkan untuk jamur supaya tumbuh bukan syarat mutlak, syarat minimal. Saya selalu bilang ada 4 faktor ya, ada 4 faktor. Yang pertama adalah kita jaga kelembabannya ya, kelembaban di dalam kumbung itu kita jaga. Kalau ada alat ukurnya itu namanya hygrometer, itu di angka 80-90%. Nggak cukup itu. Setelah kelembapan kita jaga, apalagi yang kita jaga itu adalah suhu udara. Suhu udara itu harus idealnya antara 20 sampai 29 derajat Celcius ya. Kalau lebih baiknya di dalam kumbung itu, kalau backlog mendapatkan cuaca yang mendapatkan suhu yang lebih banyak, yang di sekitar 20, artinya lebih dingin. Itu parameter yang kedua. Kemudian
nggak sampai di situ aja. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sirkulasi ya, sirkulasi udara. Sirkulasi udara dalam hal ini ketersediaan kebutuhan oksigen itu lebih banyak ya, terutama untuk jamur tiram lebih banyak daripada ketersediaan CO2. Itu berhubungan dengan sirkulasi udara. Harus lebih banyak oksigennya ya daripada karbon dioksidanya. Seperti kita tahu bahwa jamur itu seperti kita manusia, dia memerlukan oksigen ketika bernafas ya, jadi sama seperti kita ya, dia membutuhkan oksigen ketika bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada saat karbon dioksida itu dikeluarkan, itu sebaiknya harus segera keluar dari kumbung. Harus segera keluar dari kumbung. Itulah kenapa sirkulasi udara itu diperlukan ya. Maksudnya berganti udara yang bagus, udara yang baru maksudnya. Karena kalau sudah terlalu jenuh, karbon dioksidanya sudah terlalu banyak karena dari jamur yang mengeluarkan karbon dioksida itu terlalu banyak, kalau tidak segera dikeluarkan itu akan berefek macam-macam ya, berefek macam-macam kalau kadar karbon dioksidanya itu terlalu tinggi dibandingkan oksigen. Nah, itu juga akan berpengaruh. Satu lagi yang keempat adalah intensitas ya, intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu sering saya katakan nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang ya, minimal bisa membaca tulisan koran lah, minimal bisa membaca tulisan koran di dalam sebuah kumbung, itu parameternya. Nah, dalam hal cuaca ekstrim seperti ini ya, kemarau yang berkepanjangan, panas yang hampir merata karena matahari sedang dekat sekali ya, sedang dekat dengan bumi ya. Ada kalanya siklus matahari itu mendekati bumi dan kayaknya sekarang ini sedang dekat sekali. Itulah sebabnya banyak kota-kota di seluruh Indonesia itu suhu udaranya tinggi, temperatur udaranya tinggi, artinya panas ya, panas. Nah, itu menyebabkan jamur sulit keluar, yang mengakibatkan nanti langka. Nah, gimana caranya, solusinya? Ya, 4 faktor tadi, kembali ke 4 faktor tadi dipegang. Caranya karena kita kumbung konvensional ya, memang harus pinter-pinter yang merawat kumbung. Memang harus pinter-pinter yang merawat kumbung bagaimana menyiasati keadaan cuaca yang ekstrim ya. Untuk kelembapan seperti kita tahu ya, penyiraman air ya, pengkabutan air itu kan secara tidak langsung bisa langsung melembabkan ya, kelembapan di kumbung, dan otomatis suhu udara jadi agak dingin ya. Nah, kalau sudah keadaan cuaca panas begini ya, bisa jadi kalau biasanya nyiramnya sekali ditambahi pengkabutannya sekali, bisa jadi 2 kali atau 3 kali. Kalau kurang ya nggak apa-apa, dimandikan, jangan takut rusak. Yang penting selamat, kelembapannya dapat, suhu udaranya juga dapat, nggak masalah, digerucuk istilahnya, dimandikan backlog ya. Yang perlu kita jaga adalah jangan ada genangan ya, sebaiknya jangan ada genangan di plastik backlog itu. Jadi setelah kita siram, setelah setengah jam ya,
kita cek ya, kita cek di dalam kumbung apakah ada genangan di dalam plastik itu. Kalau ada genangan sebaiknya disobek bagian bawahnya supaya segera hilang airnya. Itu kalau dibiarkan selama 24 jam itu biasanya yang membuat bakloknya jadi coklat-coklat, jadi kehitaman, karena itu tidak segera hilang karena penguapan ya. Itu yang pertama. Kemudian oksigen itu juga digandung sama air ya. Jadi air itu, pemberian air sampai dimandikan itu kalau cuaca yang ekstrim seperti ini kita sangat menyarankan ya, karena bagaimanapun di dalam air itu terdapat oksigen ya, H2O kan, O-nya itu oksigen. Apalagi di daerah yang DPL-nya tergolong rendah ya. DPL-nya tergolong rendah itu mudah sekali kelembapannya tipis, maksudnya kelembapannya tipis dan oksigennya tipis. Nah, itu dengan penyiraman air itu sedikit banyak membantu akan menimbulkan oksigen yang ada di dalam suatu kumbung itu ya. Jadi nggak apa-apa, kita sarankan kalau pengkabutan kurang, tambahin penyiraman ya, penyiraman. Jadi bakloknya mandiin sekalian. Yang perlu kita jaga jangan sampai ada genangan air di dalam plastik backlog. Kalau di dinding misalkan Anda punya kumbung yang dindingnya paranet atau paret dindingnya siram aja dengan harapan sisa-sisa air itu masih nempel di dinding-dinding atau di atap ya. Kalau kurang Anda bisa pasang karung-karung goni misalkan, bisa tempelkan karung goni di dinding apa di atap atau di lantai sekalipun nggak masalah. Yang penting bisa menjaga kelembapannya setelah disiram itu agak lama, jadi nggak cepet-cepet hilang. Pasti kelembapan itu kalau cuaca ekstrim begini akan cepat hilang karena faktor penguapan udaranya akan ekstrim juga ya, akan cepat hilang. Nah, gimana caranya kita menjaga untuk kelembapan itu tidak cepat hilang ya? Salah satunya itu mungkin dengan memasang karung goni atau atapnya kita kasih paranet lalu kita siram ya, kita siram. Tapi dengan catatan itu ya, jangan sampai ada genangan. Usahakan jangan sampai ada genangan di dalam backlog, Nah, kalau itu masih belum mengatasi ya, coba Anda perhatikan lagi sirkulasi udaranya. Artinya ketersediaan oksigen itu mungkin kurang ya, mutlak dibutuhkan ketersediaan oksigen untuk bernafas jamur itu ya. Itu bernafas jamur itu mutlak dibutuhkan. Ketersediaan oksigen itu mutlak diperlukan. Saya selalu sarankan kalau penyiraman sudah bagus ya, sirkulasi udara biasanya yang agak kurang bagus ya. Artinya kumbung terlalu rapat, jadi tidak ada kesempatan untuk pergantian udara yang bagus, udara yang baru. Akibatnya itu tadi, karbon dioksidanya akan terlalu tinggi, akan lebih tinggi dari oksigen. Padahal yang dibutuhkan, yang ideal adalah oksigennya yang lebih tinggi daripada karbon dioksida. Nah, kalau sudah begitu, saya sarankan ya dibedah lagi kumbungnya, agak los gitu ya. Makanya beberapa orang itu dindingnya cuma mengandalkan paranet aja, cuman satu lapis bahkan. Itu karena saking kepinginnya dapat sirkulasi udara yang bagus. Nah, kalau itu masih belum bisa didapat, artinya jamur juga masih susah keluar, coba
pakai humidifier ya. Pakai humidifier. Kalau dulu saya pernah lakukan ya, sebelum kenal humidifier, saya pernah lakukan, saya beli es balok yang besar-besar itu, kita pasang di kumbung lalu saya kipasi gitu. Saking kepinginnya untuk mendapatkan kelembapan, kemudian saya pasang karpet di lantai dan di dinding sebagai pengganti karung goni. Waktu itu ada karpet bekas. Cuman jeleknya kalau sudah malas kita membersihkan, itu malah jadi sarang bakteri, sarang kuman. Ya, jadi kadang kita kalau kumbungnya masih kecil gitu masih open ya, masih merawat, tapi kalau sudah besar itu kayak aras-arasan gitu. Nah, itu sebetulnya jelek, nggak boleh. Jadi kebersihan kumbung itu tetap utama. Kemudian es batu itu saya blower ya, saya kipasi itu supaya terjadi kelembapan yang agak lama, kemudian suhu udaranya supaya juga cepat turun. Nah, yang terbaru yang lebih efektif sebetulnya pakai alat yang lumayan mahal, itu pakai humidifier ya. Pakai humidifier itu namanya juga sudah humidifier, jadi pencipta pembuat kelembapan alatnya itu. Jadi Anda bisa browsing di YouTube biasanya ini dipakai sama petani peternak sarang walet ya, peternak burung walet itu ada alat humidifier ya. Humidifier itu untuk melembabkan ruangan ya. Untuk melembabkan ruangan itu saya kira sangat membantu sekali ya di saat cuaca yang ekstrim seperti ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau sudah dilakukan itu semua, yang keempat tinggal setting udaranya, cahayanya. Kadang-kadang kalau kumbung terlalu gelap itu kadang-kadang dia tidak bisa menstimulasi pertumbuhan pinheadnya, jadi harus dikejutkan, dirangsang dengan pemberian cahaya ya. Kadang-kadang begitu. Jadi agak terangin kumbungnya supaya memacu tumbuhnya jamur. Itu 4 faktor yang harus diperhatikan teman-teman, dan ini sudah berulang kali saya ulang-ulang sebetulnya. Di situ-situ aja sebetulnya. Jadi merawat kumbung konvensional itu ya harus pinter-pinternya yang merawat kumbung ya, si perawat kumbung. Karena sebetulnya kalau kita lihat di luar negeri, di negara-negara maju, di Belanda, di Eropa ya, di Korea, Jepang, China, itu sebetulnya yang aman ya, yang pasti itu memang budidaya jamur itu sebaiknya di greenhouse ya, di greenhouse. Artinya apa? Di greenhouse itu semua parameter tumbuh jamur itu semua terukur, jadi kelembapannya juga ya sudah pakai humidifier, di setting sedemikian rupa supaya kumbung itu selalu mendapatkan kelembapan yang ideal. Suhu udaranya juga di setting sedemikian rupa supaya mendapatkan suhu udara yang ideal untuk tumbuh jamur ya. Kemudian oksigennya juga demikian, sampai ada alatnya ya, ada alatnya karbon dioksidameter, itu agak mahal juga. Jadi kelihatan di alat itu kelihatan kadar oksigen di kumbung kita itu berapa, terlalu banyak apa kurang gitu kan, itu sudah kelihatan semua. Kemudian intensitas cahayanya juga sudah ada alatnya, jadi terukur semua. Kalau sudah terukur semua itu sangat ideal sekali untuk jamur itu akan tumbuh. Saya kira itu yang bisa saya bagi untuk minggu ini, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mohon maaf baru bisa saya
jawab sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spora.